ceritanya nanti antara Laila dan Majnun itu banyak sekali kepedihan-kepedihan. Salah satunya contoh ya itu ketika Laila dipisahkan dengan Majnun karena alasan tadi, kalau hubungan itu diteruskan maka akan menghancurkan kehormatan suku dari keluarga Laila. Nah, ketika itulah Majnun mulai muncul syair-syair sedih, tangisan-tangisan karena dia dipisahkan oleh Laila ketika perasaannya itu sudah dalam dan begitu cinta kepada Laila. Lah, ketika nanti Majnun dipisahkan, Majnun selalu mencari cara untuk bertemu dengan Laila, akan tetapi selalu saja gagal dan tidak berhasil. Kemana-mana dia berjalan hanya menyebut nama Laila, Laila, dan Laila. Sebenarnya ini adalah pelajaran juga dari Hakim Nijami, bahwasanya dari kisah Laila Majnun ini, kalau kita tarik ke cinta ilahiyah, kita tarik ke ranah cinta ilahiyah, kalau kita sudah benar-benar cinta kepada Allah dalam kehidupan kita, maka secara otomatis akan keluar dari mulut kita nama Allah tanpa kita rencanakan itu. Jadi tanpa kita sengaja atau tidak, pasti akan keluar kalau memang kita itu cinta pada Tuhan. Kalau cinta itu sudah tumbuh dalam hati kita. Lah, kesalahan kita selama ini terkadang itu tidak bisa menumbuhkan cinta itu dalam hati kita. Mungkin niatan ada, niat untuk cinta pada Allah ada, untuk selalu ingat pada Allah itu ada. Akan tetapi fondasi sejati dari cinta dalam diri kita itu belum ada. Jadi kalau sudah cinta, maka kita akan secara otomatis akan mengingat Allah dalam keadaan apapun juga. Makanya sering-seringlah latihan jatuh cinta agar kita itu bisa merasakan dan jiwa kita itu paham apa itu cinta. Jadi itulah yang dialami Majnun dalam kisah untuk mendapatkan si Laila tadi. Jadi dia itu mengalami kesedihan-kesedihan, mengalami kedukaan, di mana itu dia tidak bisa bertemu Laila dikarenakan ada halangan tadi. Nah, ini ada contoh syair lagi dari si Majnun tentang ketidakberdayaan cinta, yaitu kurang lebih syairnya seperti ini. Laila telah dikekang oleh orang tuanya, dan orang tuanya pun mengancam dengan niat jahat kejam. Tiada lagi harap pertemuan. Ayahku dan ayahnya sesak dada dan sakit hati mereka, bukan karena apa-apa, hanya karena aku mencintai Laila. Mereka menganggap cinta adalah sebuah dosa. Cinta bagi mereka adalah noda yang harus dibasuh musnah. Padahal hatiku ini telah menjadi tawanannya, dan ia juga merindukanku. Cinta masuk ke dalam sanubari tanpa kami undang, bagai ilham dari langit yang datang menerjang, lalu bersemayam dalam jiwa. Dan kini kami akan mati karenanya, karena cinta telah melulut seluruh jiwa. Katakan padaku, siapa orangnya yang bebas dari penyakit cinta? Nah, ini syair dari Majnun lagi. Jadi katanya Majnun itu, kalau cinta sudah datang pada kita, kalau kita ambil pelajarannya, maka kalau cinta sudah datang, tidak bisa kita menipu diri kita sendiri. Kalau sudah saatnya kita jatuh cinta pada sesuatu, maka kita tidak akan berdaya. Kita tidak akan bisa berpura-pura diri ketika rasa itu telah tiba. Ya mungkin saja contohnya dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kita pernah suka pada lawan jenis, terus ketika kita menyatakan perasaan, kita ditolak,
atau mungkin dia gak suka pada kita. Tapi percayalah, ketika kita lagi jatuh cinta, maka kita tidak bisa untuk menolaknya. Jadi kalau pakai bahasa atau kata-kata dari Majnun tadi, cinta itu bukan sesuatu yang kita undang, tetapi dia datang sendiri, masuk ke dalam diri dan jiwa kita. Maka kita tidak bisa menolak atau menghindar dari itu. Makanya di cerita cinta Laila dan Majnun ini, yang menjadi titik poinnya adalah di mana Majnun itu mati-matian memperjuangkan cintanya dan ingin selalu berusaha bertemu dengan Laila. Betapa susahnya ketika Majnun ingin bertemu dengan Laila. Nanti di ceritanya ini ada usaha Majnun itu untuk bisa bertemu Laila. Itu ada macam-macam cerita nanti. Ada itu Majnun ketika di ceritanya itu pura-pura menyamar jadi pelayan wanita. Ya nanti itu juga diatur dan dibantu oleh teman-temannya, karena teman-temannya si Majnun ini juga merasa kasihan. Orang jatuh cinta kok malah dilarang, malah dipisah. Akhirnya teman-temannya juga membantu si Majnun atau si Kois ini. Jadi akhirnya Majnun menyamar jadi pelayan perempuan dan masuk ke dalam kamarnya Laila pada saat itu. Terus ngapain di kamarnya Laila? Di kamarnya Laila mereka hanya pandang-pandangan saja, tidak ada kata-kata sama sekali, hanya diam saja, saling menatap dan saling terpesona. Ya memang kalau cinta itu tidak bisa diungkapkan, harus benar-benar dirasakan oleh hati. Dan ketika itu Majnun tidak bisa berkata apa-apa, hanya bisa memandangi si Laila. Lailanya juga begitu, hanya bisa berpandang-pandangan dengan si Majnun. Lah setelah itu akhirnya mereka ketahuan, lalu Majnun pergi dari kamarnya Laila. Terus ada juga nanti cerita itu ketika Majnun menyamar jadi seorang pengemis. Jadi Majnun ini suatu ketika dia berjalan dan bertemu dengan seorang pengemis perempuan. Kemudian pengemis ini ditemui dan dia berkata, "Tolong semua alat pengemismu kasihkan ke saya, dan semua yang aku miliki ini akan aku kasih padamu, hanya untuk demi menemui si Laila." Si Majnun rela untuk mengemis, rela menjadi pengemis dan keliling dari satu rumah ke rumah lainnya, karena tujuannya dia mengemis hanya satu, yaitu ingin dekat dengan Laila dan ingin bertemu dengannya. Ya, sungguh perjuangan yang luar biasa dari Majnun ini. Lah ini bisa kita ambil pelajaran dalam kehidupan kita, bahwa sebenarnya cinta itu penuh dengan perjuangan, akan tetapi di samping itu juga penuh dengan penderitaan. Nah itulah yang dialami Majnun selama hidupnya ketika dia jatuh cinta pada Laila, akan tetapi dipisahkan oleh orang tuanya Laila.